Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bini'matika alaina wa nabu'u bidhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas manhajul iman indal ibtila, ya. Bagaimana konsep keimanan saat manusia menghadapi musibah, ya. Maka siapa yang dengan musibahnya, dengan ujiannya, dengan kepahitan-kepahitan hidupnya semakin dekat dengan Allah, baik fil khairi wasyarri, maka dialah yang disebut dengan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ya. Dalam banyak surat, baik penyebutan nama maupun penjelasan kisah. Jika ada Nabi Sulaiman, di situ ada Nabi Ayub. Baca surat Shad, baca surat Al-An'am, baca surat Al-Anbiya, di mana ada Nabi Sulaiman, di situ ada Nabi Ayub, ya. Nabi Sulaiman ramzul ibtila'i fil khair, ya. Ikon ujian dalam kehidupan yang lapang, ya. Namun beliau tidak terfitnah oleh kelapangan hidupnya, bukan seperti Qarun, ya. Wa habna li Daud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Ayub, ya, ramzus sabr, ya, fil ibtila'i bisyarri. Nabi Ayub ikon kesabaran dalam ujian hidup yang pahit. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab, ya. Jadi berbeda dalam ujian, namun satu di dalam keberhasilan, ya. Di dalam prestasi keimanan. Ni'mal 'abdu innahu awwab, ya. Mengantarkan posisi ubudiyah dalam kondisi awwab, ya. Dan semuanya itu kembali kepada wa athi'ullaha wa athi'ur rasul, ya. Taatlah kepada Allah, ya, dan taatlah kepada ar-rasul, ya. Wa in tawallaitum, jika kalian berpaling, fa innama ala rasulinal balaghul mubin, ya. Bahwa sesungguhnya hanyalah tugas utusan-utusan kami menyampaikan.
tidak untuk memaksa-maksa. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sedangkan ayat-ayat taat kepada Allah kadang diulang kata ketaatannya, kadang tidak diulang. Ya. Wa atiullaha wa atiur rasul. Ya. Tapi kalau di Al-Anfal wa atiullaha wa rasulahu. Ya. Di Ali Imran wa atiullaha wa rasul. Ya. Maka dibalik pengulangan taat dan tidak diulangnya kata taatlah, ya, mengingatkan kita kepada posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat tidak diulang, ya, wa Allah wa rasulahu wa Allah wa rasul. Ya. Maka saat tidak diulang itu memiliki pesan bahwa Rasulullah lah, ya, contoh manusia yang taat kepada, ya, kepada Allah, ya. Sehingga siapa yang mengikuti Rasulullah otomatis mengikuti Allah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cintai Allah berarti harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga saat tidak diulang, ya, perintah taatnya, ya, maka bisa disebut bahwa Rasulullah adalah munafid, ya. Bahwa Rasulullah dalam posisi pelaksana wahyu Allah, itu yang pelaksana yang terbaik dari wahyu Allah. Ya. Ataupun muballigh, bahwa posisi Rasulullah penyampai. Ya. Sedangkan saat diulang seperti ini, wa atiullaha wa atiur rasul, maka Allah ingin pesankan bahwa posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga musyarri', ya. Posisi Rasulullah juga diberi hak untuk menentukan aturan. Ya. Wahuwallazi waja'alna naumakum subata. Ya. Itu penjelasan dari Allah. Ya. Ya. Dan kami jadikan tidurmu adalah saat istirahat. Ya. Atau sebagai bentuk istirahat buatmu. Maka Rasulullah sebagai musyarri' kemudian menjelaskan, ya, kalau mau tidur jangan lupa baca ini, baca itu, baca ayat kursi, baca ini. Ya. Di dalam Al-Quran nggak ada. Ya. Maka siapa yang ingin taat kepada Allah harus taat Allah sebagai musyarri' dan juga taat kepada Rasulullah sebagai musyarri', ya, penentu atau penambah syariat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran cuma wa aqimus sholata wa atuz zakah, caranya gimana, teknisnya gimana. Ya. Allah lah, Rasulullah lah yang menjelaskan. Ya. Sehingga dengan
dengan perintah atiullah wa atiur rasul, maka batallah orang yang hanya beriman kepada Allah ya, dan beriman kepada Rasul ya, tapi tidak memposisikan Rasulullah sebagai sumber hukum ya. Kami hanya mau Al-Quran. Kami mengakui dia utusan Allah, tapi kami tidak mengakui dia sebagai sumber hukum, sumber yang memberi penjelasan dalam kehidupan. Ya. Nah, karena itu sebagian ulama memberi satu kesimpulan dengan istilah war-rasulu qudwatuna. Ya. Rasul itu adalah manhaj amali, ya. Konsep di dalam menjalankan kehidupan. Ya. Keluh-keluhnya dari Allah, prakteknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kaitan dengan manhajul iman fil musibah, ya. Maka selain dengan konsep bersabar, ridho, ya, tawakal, ya, namun harus ada praktek-praktek versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Ya. Rasulullah saat mengalami musibah apa, ya, maka dikatakan oleh Bilal, ya, maka dia memperbanyak sholatnya, ya. Maka memperbanyak zikirnya, ya, terutama zikir indal karbi, ya, zikir-zikir yang dibaca saat tekanan hidupnya semakin berat, ya, la ilaha illallah al-azimul halim, ya, la ilaha illallah rabbul arshil karim, ya. Jadi pantaslah ahlul bala itu dibanggakan oleh ahlul afiyah, ya. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan ujian akan menjadi dambaan orang-orang yang hidupnya ya sedikit ujian nanti di akhirat, ya. Karena memang ujian yang membuat manusia berhasil, maka dia ya memiliki kedekatan secara amali, baik versi Al-Quran maupun versi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun tidak sedikit ya manusia yang menolak, ya. Istilahkan dengan berpaling. In tawallaitum. Karena itu di Al-Anfal diungkapkan dengan ungkapan instruktif, ya. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw, ya. Wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un, ya. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Allah dan Rasul-Nya itu sesuatu yang membahayakan manusia, ya. Apalagi ya, ketika penolakannya itu menjerumuskan kepada kemungkaran, ya. Saya nggak mau ini, maunya yang itu, tapi itunya itu yang mungkar, ya. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu ditutup dengan wahdharu wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu, ya. Ya, seperti yang ada di surat
Al-Maidah ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ya. Wahdharu, waspadalah ya. Itu di ayat 92. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin ya. Di dunia ini SOP-nya ya, manusia dibebaskan ya, menerima atau tidak, tapi jika tidak menerima ya, sudah ada sinyal-sinyal ancaman ya. Bahkan di An-Nur ya, ancamannya agak lebih keras ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya. Waspadalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah yang akan tertimpa ya, bencana atau azab yang pedih di akhirat. Naudzubillah. Ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan ya, tidaklah aku diutus di dunia ini kecuali semua makhluk menyambutku. Ya. Jadi gunung-gunung, lautan, pohon-pohon itu semua ya berbahagia dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali manusia. Ya. Manusia ada kelompok-kelompok yang malah ya nggak kenal dengan Rasulullah, membenci Rasulullah. Naudzubillah. Ya. Ya, bahkan ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali, ya melewati Gunung Uhud, ya maka Gunung Uhud itu bergetar, ya saking apa itu groginya menyambut Rasulullah, ya. Ya. Kata Rasulullah, ya Uhudu uthbut, ya. Gunung Uhud diam, ya. Maka Rasulullah mengatakan hadzal jabal nuhibbuhu yuhibbuna wa nuhibbuh, ya. Gunung ini mencintai kita dan kita juga mencintainya, ya, gitu. Ya. Ada sahabi namanya Safinah, ya. Ya. Singkat cerita, ketika di suatu tempat dia bertemu dengan singa yang akan menerkamnya, maka dia katakan, ya Asad, ini ya, ini min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai singa, aku ini salah satu dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Singa itu langsung menunduk dan nggak jadi mau menerkamnya. Ya. Maka ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya, maka Rasulullah menjelaskan itu, ya, bahwa sungguhnya alam semesta ini, ya, gunung-gunungnya, lautnya, mataharinya, semuanya itu sungguh sangat menyambut dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi singa nggak mau menerkam seorang sahabat bernama Safinah karena apa? Ihtiraman li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ingin menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bersyukurlah kepada Allah jika hati ini, ya, bukan saja beriman, bukan saja yakin kebenaran Rasulullah, bahkan mencintai, merindukan, ya, ya,
menunjukkan kesiapan ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapapun diri ini masih banyak kelemahannya. Allahu la ilaha illahu, maka pentingnya manusia hanya mengilahkan Allah. Ya. Siapa yang bisa mengilahkan Allah dengan baik, ya, maka hasilnya adalah tawakal dengan baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah manusia itu bertawakal kepada Allah. Ya. Tawakal itu sering diistilahkan kalau di dalam muamalah dengan taukil. Ya. Kalau dalam acara walimah, ya, orang tua suka nggak pede menikahkan putrinya, sehingga dia mentaukil kepada orang lain, ya, seorang kiai ataupun petugas KUA-nya. Saya wakilkan kamu untuk menikahkan anak saya. Ya. Jadi bertawakal kepada Allah berarti menjadikan seluruh hidupnya ya diwakilkan kepada Allah. Ya. Prinsip taukil adalah kepercayaan. Ya. Percaya bahwa orang yang ditaukil amanah, ditaukil alim. Ya. Ya, tentu siapa yang mentaukilkan hidupnya kepada Allah, ya Allah di atas semuanya itu, ya, maha amanah, maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah akan mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Sehingga salah satu doa, isi doa safar adalah sighat taukil. Ya. Nas, di mana manusia mewakilkan apa yang ditinggalkan kepada Allah. Ya. Gimana bahasanya? Allahumma antas sahibu fis safari. Ya. Wal khalifatu fil mali wal ahl. Ya Allah, engkaulah yang menemaniku dalam perjalanan ini, ya, dan engkaulah yang menghandle, ya, wal khalifah, engkaulah yang menghandle atau engkaulah yang menjadi penggantiku, ya, terhadap keluarga dan harta yang ditinggalkan. Wal khalifatu fil mali wal ahl. Ya. Maka siapa yang menyerahkan, yang mewakilkan Allah kepadanya, Allah menyebut dirinya sebagai apa? Ni'mal wakil. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Jadi begitu banyak jaminan, begitu banyak apresiasi untuk orang-orang yang bertawakal. Ya. Padahal di balik tawakal itu yang paling mengambil banyak manfaat adalah manusia itu sendiri. Ya. Tapi mengapa Allah begitu begitu variatif, ya, motivasinya atau semacam iklannya, ya, supaya orang bertawakal, ya, karena tawakal itu merupakan alamat atau alamatul iman sahih. Karena siapa yang bertawakal berarti dalam dirinya ada indikasi keimanan yang benar. Ya. Karena mereka yang menyimpang keimanannya, ya, tawakalnya jadi tawakal akli, ya, tawakal yang sifatnya logika, ya. Tentu, ya, melupakan Allah, ya.
saya akan pergi, ya, ngapain bertawakal kepada Allah, rumah saya sudah dijaga satpam 10 misalnya, ya. Sudah ada katakan anjing-anjing pengamanannya, sudah ada CCTV, ya. Dia berpikir semuanya itu udah pasti aman, ya. Islam juga tidak melarang, ya, tidak melarang upaya-upaya tawakal seperti itu tetap juga dianjurkan, tapi jangan lupa, ya, menjadikan Allah sebagai muwakkal, ya. Allah sebagai, ya, Tuhan yang harus kamu andalkan di dalam penjagaan rumahmu ataupun keluargamu, ya. Betul, orang sakit butuh obat, butuh ini, tapi jangan lupa, ya, di atas obat itu ada Allah. Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ya, shfini anta syafi, ya. Ya betul, pohon itu, ya, kalau dirawat dengan baik berbuah, tapi usaha-usaha manusia, ya, harus dilakukan. Ya, begitu juga ketaatan kepada Allah itu akan mempengaruhi, ya, pohon-pohon yang sedang ditanam oleh manusia yang diharapkan hasilnya, ya. Ya, itulah konsep antara tauhid dan tawakal. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Masuk ayat 14, ya. Ya, tiba-tiba temanya, ya, terkesan berubah total, ya. Tema rumah tangga, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, ya orang-orang beriman, sesungguhnya, ya, di antara pasanganmu, ya, min azwajikum wa auladikum, anak-anakmu adalah aduwwal lakum, musuh bagi kamu, ya, fahdharuhum, maka waspadailah, ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, ya. Jika engkau memaafkan, ya, 3 kali, maafkan, ya, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Maka dari ayat ini, ya, barangkali ibu pernah mengikuti, ya, taujih rumah tanggaan yang pernah ataupun yang sering saya sampaikan, ya, menunjukkan bahwa, ya, rumah tangga itu memang, ya, kalau kita lihat dari ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 4, ayat 13, ya, maka Allah inginkan bahwa memang rumah tangga itu harus didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Istilahnya boleh didasari, boleh dibekali, ya, ya. Bahkan harus terus dipupuk dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengandalkan rumah tangganya hanya dengan pikirannya, hanya dengan trik-trik, ya, psikologinya, ya, maka yakin tidak cukup kuat untuk bisa mengatasi dinamika yang ada, ya. Jadi
dari atas, dari ayat 1 sampai 13 semua adalah nilai-nilai keimanan. Ya. Bil khusus di ayat 11 manhaj musibah. Ya. Sebagaimana Allah katakan liyabluwakum, ya, bahwa memang rumah tangga, ya, sedikit ataupun banyak memang memiliki potensi musibah, ya, memiliki potensi fitnah. Kenapa? Karena di situ, ya, ada pertemuan dua manusia, ya. Sedangkan di surat Al-Furqan, ya, umumnya manusia satu dengan yang lain adalah ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Ya. Terlebih, ya, dua manusia yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda kemudian bertemu, ya. Jika tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah, ya, maka manusia tidak seimbang hidupnya. Ya, memang betul di rumah tangga juga ada apa yang disebut dengan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi bukan hanya itu, ya. Ya. Di ayat ini malah disebut dengan, ya, aduwwal lakum, ya, ada sisi, ya, permusuhan, ya, baik sedikit maupun banyak. Ya. Maka butuh keimanan, ya. Keimanan akan menghasilkan akhlak, ya. Akan menghasilkan akhlak, ya. Khususnya akhlak kesabaran, ya. Yang suami bersabar atas istri, yang istri bersabar atas suami, ya. Karena semua berpotensi, ya, memicu kondisi yang nggak baik, sehingga di situ dia harus berakhlak dengan kesabaran. Ya. Maka Allah janjikan kesabaran masing-masing pasangan itu akan diberikan suatu kehidupan yang baik. Ya. Wa asa an takrahu syai'a, An-Nisa 19, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bersabarnya kehidupan rumah tangga, ya, bersabar dalam kondisi-kondisi baiknya, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, sabar bagaimana, ya, memperlakukan keluarga dengan cara yang baik dan bersabar terhadap kekurangan-kekurangannya, ya. Sehingga Allah berikan khairan katsira, ya. Allah berikan kebaikan. Kebaikan ini nggak disebut apa, ya, sehingga bisa yang jelas pahala, ya, yang ataupun, ya, tarbiyah, mentalitas yang sabar, ya, tertempa oleh kehidupan rumah tangganya menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana. Itu salah satu khairan katsira, ya. Dan tidak mustahil yang lain, ya, bisa harta, karena di ayat lain Allah sebut khair itu harta. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan, ya. Khairan artinya malan, wa innahu lihubbil khairi, ya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi, ya.
Ya, harta. Kalau di ayat surat Shad, hubbal khairi artinya kendaraan. Ya. Allah berikan nikmat hidup kendaraan. Ya. Karena itu jangan pernah lupa berihtisab kepada Allah. Ya. Berihtisab, ya, meyakini bahwa kesabarannya dalam menjalani rumah tangganya tidak akan gratis di sisi Allah. Pasti ada khairan katsira. Ya. Nah, ini butuh iman dan butuh akhlak. Ya. Dua-duanya ini di dalam hadis dijadikan satu paket. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, seorang mukmin itu akan lebih sempurna imannya kalau akhlaknya baik. Ya. Terutama akhlak dalam kerumah tanggaan. Karena Rasulullah mengatakan khiyarukum li ahlikum. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam kehidupan rumah tangga. Wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Ketika sekelompok sahabiat mengeluhkan suaminya ya, yang tidak berakhlak dengan baik, maka Rasulullah hanya menasihati para suami itu dengan mengatakan, lastum bikhiyarikum, lastum bikhiyarikum. Wah, ya. Cuma dengan dua kata itu bagaikan cambukan yang luar biasa. Gimana enggak cambukan? Ya, Rasulullah memberi satu ungkapan, ya, apa istilahnya, legitimasi bahwa kamu itu bukan orang baik, kamu itu bukan orang yang baik. Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak berakhlak terhadap keluarganya. Ya. Maka untuk mendukung antara al-iman wal akhlak, sebagaimana yang terimplisit dari ayat 1 sampai 13 ini, butuh ilmu. Ya. Itu para sahabat bukannya nggak tahu kok, tahu kalau begini itu dosa, kalau begini ini nggak tahu kok. Ya. Kok masih begitu? Berarti butuh murojaah ilmu. Ya. Ilmu itu memang butuh murojaah. Ya. Tidak hanya hafalan saja murojaah. Justru dari murojaah hafalan itu seseorang harus mengambil satu ibrah. Ya. Kalau Quran itu memang sumber ilmu, maka otomatis ilmu itu sendiri butuh tikrar, sehingga para ulama mengatakan innamal ilmu bittikrar. Ya. Sungguhnya sebuah informasi itu akan menjadi ilmu kalau diulang-ulang. Ya. Ya. Apakah diulang membacanya, apakah diulang mengkajinya, apakah diulang mendengarnya. Ya. Karena siapa tahu mendengar yang pertama baru dalam batasan menangkap. Oh, harusnya begitu ya. 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 Mendengar yang kedua sudah dalam posisi menanamkannya ke dalam pikirannya, dalam hatinya. Ya. Jadi hanya masih menjadi sebuah teori, ya, teori-teori. Ya. Hadir lagi majelis ilmu, ya, baru menghasilkan jadi apa yang dia dengar, satu tema itu menjadi sebuah azimah, ya, sebuah tekad, ya. Dan dari mendengar lagi baru menjadi mujahadah, menjadi satu upaya untuk merealisasikan. Ya. Karena itu Rasulullah memang menjadikan SOP kehidupan ini memang harus ada ngumpulnya, ya. Harus ada
istilah beliau hayya nu'minu bina sa'ah, ya. Harus ada sejenak barang 1 jam, ya, pikiran dan hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai pengetahuan dari apa yang belum dipahami. Ya. Begitulah apa munasabah, ya, korelasi antara 1 sampai 13. Kemudian ya, ayat 14-nya ya, bicara tentang rumah tangga. Ya. Bahkan bisa jadi inilah inti daripada at-taghabun. Ya. Ya. Karena seperti yang kita bahas di awal, ya, waktu Al-Mujadilah, bahwa Mujadilah ini secara umum adalah membangun, ya, kehidupan masyarakat Islami, ya. Dan berhasilnya membangun masyarakat Islami sangat ditentukan oleh, ya, kekokohan, ya, rumah tangga, ya. Sangat ditentukan oleh apa istilahnya ketahanan rumah tangga, ya. Ya, ketahanan itu sudah menunjukkan bahwa memang gempuran-gempuran dalam kehidupan rumah tangga itu memang tidak akan pernah selesai. Ya. Tapi kalau bisa bertahan, insya Allah itu atau rumah tangga itu punya kontribusi terbangunnya masyarakat yang baik. Ya. Maka tema rumah tangga di juz 28 ini memang menjadi, ya, menjadi tema sentral. Ya. Kalau kita lihat di surat sebelumnya Al-Munafiqun, ya, di ayat 9-nya rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ya. Jadi kalau di kalau di Al-Munafiqun ayat rumah tangganya fokusnya kepada, ya, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Rumah tanggamu jangan sampai memalingkan kamu dari Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Di at-taghabun, ya, rumah tanggamu harus tetap menampilkan dirimu dalam kondisi akhlak yang terbaik. Ya. Baik akhlak, ya, berbuat baik masing-masing kepada pasangannya ataupun akhlak bersabar atas kekurangan pasangannya. Ya. Dan puncaknya nanti di surat At-Talaq, ya, hampir semuanya rumah tangga semua. Ya. Puncaknya lagi di At-Tahrim, rumah tangga semua. Ya. Ya. Di Al-Mulk dikembalikan lagi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata aduwwal lakum, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya, ya, kondisi sebagian rumah tanggamu bisa memicu permusuhan. Ya. Ya, maka secara umum yang namanya permusuhan itu berarti, ya, sesuatu yang, ya, yang mengarah kepada kebencian, kemarahan, ya, ya, ataupun, ya, penyimpangan, ya. Namun Allah berikan solusinya adalah, ya, memaafkan, ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ya. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Maka kalau kembali kepada
Sababun nuzulnya ya aduwwal lakum itu adalah ketika rumah tangga itu tidak kondusif ya, tidak kondusif untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada aja ya kondisi-kondisi yang membuat manusia itu ya, terhalang ketaatannya kepada Allah karena rumah tangganya. Kalau dalam sababun nuzul khususnya dalam berjihad di jalan Allah. Seorang sahabi udah lengkap pakaian jihadnya, pakaian tempurnya, tiba-tiba anak istrinya merengek-rengek. Gimana kalau ya, istilahnya kalau orang sekarang ayah gitu ya, mana kalau ayah nggak pulang lagi, gimana? Wah merengek-rengek ya, nggak tega. Ya udahlah nggak jadi dah. Ya, ya ini berarti dua lakum. Ya. Ya. Normalnya ya kalau rumah tangga itu ya kondusif, istrinya macam selamat ya, selamat ya. Berjihad di jalan Allah ya, dilepas ya, ya semuanya diberikan dukungan yang semestinya ya, sampai bertemu di akhirat macam-macam lah ya. Ya begitulah rumah tangga ya. Sehingga Allah katakan dalam kondisi rumah tanggamu tidak kondusif dalam melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus waspada. Fahdharuhum ya. Waspada ya. Apakah waspada di dalam ya, waspadaan ya, di dalam menjaga diri jangan terus terbawa, ataupun waspadaan harus segera diperbaiki ya. Segera dikondisikan ya, bagaimana bisa menjadi empat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh sikap pemaafan dengan tiga sifat ini, tiga kata ini, ta'fu ya. Ta'fu itu memaafkan ya. Dari kata ya afa ya, memaafkan sampai ke tingkat ya terhapusnya kesalahan pasangan itu di dalam memorinya. Jadi dampaknya apa? Ya tidak dendam. Ya. Tidak dendam, tidak ngungkit-ngungkit. Ya. Karena sudah punya semangat memaafkan dengan ta'fu. Ya. Ya, sehingga saat Ramadan, walaupun nggak boleh aja ya selain Ramadan ya, ya berdoanya apa? Ya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Ampunilah kami sampai ke tingkat semua kesalahan itu sudah dihapus semua. Ya. Istilahnya nggak ada apa istilahnya, nggak ada jejak digitalnya pun udah nggak ada. Ya. Nggak ada dokumentasinya. Ya. Sudah terhapus semua. Ya. Maka Allah aja siap begitu, apalagi hamba-hambanya ya harus ya lebih siap ya. Ya, dan siapa yang berusaha terus membersihkan hatinya, insya Allah ya, siap memaafkan dengan gaya ta'fu ya, memaafkan yang betul-betul
sudah terhapus di memorinya segala kesalahan pasangan. Ya. Wa tasfahu, ya, memaafkan, ya, tanpa tanpa membalas. Ya, ya udah, ya, biar saya aja yang menanggung pahitnya kesalahan. Ya. Di rumah tangga itu bukan, ya, bukan ring tinju, harus, ya, habisnya kamu begitu, ya saya begitu juga. Ya, kamu begitu, aku begitu. Ya nggak ada selesai-selesainya. Ya. Maka harus masing-masing punya semangat as-safhu. Ya. Ya, di mana Rasulullah pun terhadap masyarakatnya diperintahkan oleh Allah juga dengan dua akhlak ini, ta'fu wa tasfahu. Ya. Walaupun bahasa ke Rasulullah dengan istilah apa? Fa'fu anhum wasfah. Ya. Fa'fu anhum wasfah. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Wa taghfiru, memaafkan, ya. Tapi semangatnya apa? Ya, memaafkan, ya, dan berbuat baik kepada orang yang diberikan maaf, ya. Atau dengan kata lain, memaafkan dan tetap berbuat baik kepada, ya, ya, kepada orang yang sudah menyakiti itu. Ya. Ya, dulu masih ingat ya waktu kita belajar surat An-Nur, ya. Abu Bakar itu menghadapi sahabi namanya Mistah. Ya. Mistah itu kerabat yang banyak dibantu oleh Abu Bakar, tapi dia mengkhianati Abu Bakar dengan mendukung isu miring tentang Aisyah. Abu Bakar marah. Ya. Mulai sekarang saya nggak mau lagi berinfak ke dia. Ditegur oleh Allah. Ya. Nggak boleh begitu. Ya. Orang beriman itu harus siap memaafkan dan tetap berbuat baik. Ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin, ya, wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Bisa enggak seperti itu, ya? Maafkan, ya, dan kamu, ya, harus enggak boleh dendam, enggak, ya, dan tetap berbuat baik, ya. Enggak boleh kapok berinfak, ya. Allah katakan, ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Begitulah jamaah rahimakumullah, ya. Ya, kalau secara akal ada ya orang bisa begitu, ya. Ya. Fa'fu wasfahu, ya. Min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya. Ada orang bisa memiliki kelapangan dada terhadap orang lain, apalagi notabene itu adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya, ayah dari anak-anaknya. Ya. Maka Allah mengatakan, ya bisa kalau kamu membekali rumah tanggamu dengan al-iman wal akhlak wal ilm. Ya, kalau ini terus ditambahkan, ya, dijadikan alat maintenance rumah tangga, bisa kamu seperti itu. Ta'fu wa tasfahu taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.